Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Nafsul insan, jiwa manusia. Yang paling unik pada diri manusia adalah jiwanya. Karena baik dan buruknya jasad manusia itu tergantung pada jiwanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada diri manusia itu dosa dan ketakwaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan karakter pada jiwa manusia. Tingkatan karakter pada jiwa manusia ini ada 3. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, yaitu nafsu ammaratu bisu, al-hawa arruh, yaitu ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Nafsu ammaratu bisu ini berorientasi syahwat. Apa sih yang dimaksud berorientasi syahwat ini? Yaitu ketika hawa nafsu lebih dominan besar dibanding dengan ruh. Sehingga yang menguasai jiwa kita itu adalah hawa nafsu. Jadi kita akan lebih senang ketika melakukan syahwat. Nah, jika tidak diobati, maka akan terjerumus pada lembah hina. Lalu tingkatan yang kedua ini adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini adalah jiwa yang menyesali diri sendiri, arruh au al-hawa, yaitu jadi ketika ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Biasanya nafsu lawwamah ini rata-rata dimiliki oleh setiap umat muslim. Karena apa? Karena ketika kita akan melakukan kebaikan atau keburukan, itu pasti kita mikir-mikir dulu, ya enggak? Nah, ketika kita sudah melakukan kebaikan, itu pasti kita menyesalinya. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan ini kurang. Nah, ketika kita melakukan keburukan, pasti diri kita juga akan menyesali keburukan yang telah kita lakukan ini. Nafsu lawwamah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala uqsimu biyaumil qiyamah, yang artinya aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Lalu tingkatan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu tingkatan yang paling tinggi, arruh al-hawa. Jadi ruh di atas hawa nafsu. Nafsu mutmainnah ini berorientasi zikir. Apa sih yang dimaksud berorientasi zikir itu? Yaitu apabila ruh kita dominan lebih besar daripada hawa nafsu, yaitu ketika kita senang dalam berzikir. Nah, biasanya orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini, ia sangat tentram, bahkan enjoy ketika melakukan amal kebaikan, sehingga ia akan merasa gelisah ketika zikirnya diganggu oleh orang lain. Bahkan orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini akan lebih ringan dalam beribadah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini adalah auliyaur rahman, para nabi,
syuhada, shodiqin, dan orang-orang saleh. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita semua memiliki nafsu mutmainnah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini adalah auliaur rahman, para nabi, syuhada, shodiqin, dan orang-orang saleh. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita semua memiliki nafsu mutmainnah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, nafsu mutmainnah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Jadi, Allah itu tidak pernah menyuruh manusia menjadi seperti malaikat. Karena sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia yaitu dosa dan ketakwaan. Sehingga manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang tidak pernah berdosa. Bahkan manusia ini tempatnya lupa dan salah. Namun sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah adalah manusia yang bertobat. Syukran ihtimam minkum wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, pendidik Islam integral dan universal.